Sebelum mempelajari mengenai anchoring effect, terlebih dahulu kita perlu mempelajari apa itu bias kognitif. Karena anchoring effect merupakan cabang ilmu dari bias kognitif. Bias kognitif merupakan kesalahan dalam pemikiran, menilai, mengingat, maupun proses kognitif lainnya yang sering timbul sebagai buah dari keteguhan akan suatu pilihan. Penyebab terjadinya bias kognitif utamanya disebabkan oleh heuristik. Tetapi selain heuristik, ada berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya bias kognitif, yaitu emosi, motivasi individu, dan batasan kemampuan pikiran untuk memproses informasi. Setelah mempelajari bias kognitif, sekarang kita akan mempelajari anchoring effect. Anchoring effect didefinisikan sebagai kecenderungan individu ketika memprediksi suatu nilai didasarkan pada nilai awal atau berdasarkan data masa lalu atau informasi lain yang tersedia, dan umumnya tidak melakukan penyesuaian yang cukup pada nilai dasar tersebut ketika membuat keputusan akhir. Anchoring effect didasarkan pada teori behavioral finance, yaitu teori keuangan tentang sikap orang-orang yang mengabaikan segala hal dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering mengalami anchoring effect. Yang pertama adalah contohnya ketika terdapat barang yang sedang diskon, kita cenderung lebih menyukai barang diskon tersebut walaupun harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang tidak diskon. Ataupun saat kita pergi berbelanja ke mall, kita berniat untuk berbelanja baju, tetapi kemudian saat di mall kita melihat bahwa sepatu sedang diskon, maka kita lebih tertarik untuk membeli sepatu dibandingkan dengan baju. Nah, dampak dari anchoring effect sendiri, yang pertama adalah cenderung mengabaikan informasi pendukung, yang kedua mengambil keputusan secara spontan, dan yang ketiga menghadirkan perilaku konsumtif. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menghindari anchoring effect? Yang pertama, memperlambat proses pengambilan keputusan. Kita tidak boleh terburu-buru dalam memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan ekonomis. Yang kedua, meminta bantuan orang lain yang lebih paham dan ahli untuk membantu menimbang terjadinya kemungkinan tertentu. Tiga, mempelajari sesuatu terlebih dahulu sebelum memutuskan. Misalnya sebelum kita membeli suatu barang, kita dapat mencari harganya terlebih dahulu di internet sebelum memutuskan untuk membeli atau tidak. Dan yang terakhir, berlatih untuk berpikir lebih rasional terhadap apapun,